إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan kembali hadir untuk melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di mushola yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, para ulama tafsir mencatat paling tidak ada 12 kaum yang pernah hidup kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kehadiran kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di antara 12 kaum itu yang tercatat di dalam Al-Quran, pertama adalah kaum umat Nabi Nuh. Di dalam sejarah disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi Nuh ini berdakwah luar biasa dengan masa yang cukup panjang, tetapi umat yang mengikutinya hanya sedikit. Setiap kali Nabi Nuh itu berdakwah hanya diperolok-olokkan, kemudian dipermainkan. Catatan syarah itu menyebutkan lebih kurang 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, tetapi hanya memiliki murid atau orang yang mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh itu hanya sekitar 80 orang. Cerita tentang umat Nabi Nuh inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan banjir yang besar. Kemudian mereka ditenggelamkan oleh Allah di dalam air banjir yang begitu hebat, termasuk di dalamnya adalah anak dan istri Nabi Nuh. Cerita ini sidang jemaah yang berbahagia dilukiskan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. Yang kedua, Al-Quran juga menceritakan tentang umatnya Nabi Hud yang disebut oleh Al-Quran itu dengan kaum Ad. Mereka mendustakan Nabi Hud dan Allah mendatangkan kepada mereka angin yang dahsyat, angin yang begitu besar, kemudian disertai oleh guru yang bergelombang. Kemudian apa yang terjadi? Surah At-Taubah ayat 70, Al-Qamar 18, Fussilat ayat ke-13. Seluruh ayat itu menceritakan bagaimana kaum Ad itu ditenggelamkan oleh Allah dengan pasir yang berterbangan. Kita tidak bisa bayangkan kalau umat Nabi Nuh tadi ditenggelamkan dalam air kelelep dia. Bayangkan kalau Bapak pernah masuk air tapi saya tak pandai berenang. Paling menderita orang yang tak pandai berenang. Nak naik ke atas kita tak sanggup, nafas ngos-ngosan. Dan subhanallah, tapi umat Nabi Nuh lebih parah lagi, ditenggelamkan di antara pasir yang berterbangan dengan derayan angin yang begitu kuat. Apa yang membuat mereka juga ditenggelamkan dan dihapuskan dalam sejarah peradaban manusia dalam hidupnya? Cuma juga demikian karena mereka tidak memindahkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud. Kemudian ada umatnya Nabi Saleh. Umat Nabi Saleh ini disebut dalam Al-Quran itu dengan sebutan Samud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Saleh. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia seekor unta yang keluar dari bebatuan. Tetapi apa yang dilakukan karena kesombongan orang-orang kaum Samud, kemudian mukjizat Nabi Saleh yang didatangkan oleh Allah itu dibunuhnya. Hanya salahnya tidak sebegitu seberapa, tetapi Allah menghukumnya, kemudian mereka diazab oleh Allah. Cerita ini dalam Al-Quran termaktub dalam surah Al-Hijr ayat 80, kemudian Hud ayat 6 ke 8, dan Al-Qaf ayat yang ke-12. Ada lebih parah lagi cerita tentang penyimpangan orientasi biologis yang disebut dengan umat Nabi Lut. Ini lebih parah lagi. Mereka senang sesama jenis, laki-laki ingin menikah dengan laki-laki dan wanita menyukai wanita.
atau bahasa sekarang disebut dengan homoseksual, dengan lesbian. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi pada umat Nabi Nuh, Lut, lebih parah pula lagi sekarang. Itulah yang kemarin yang di Jakarta itu ada pesta kaum gays, ada lagi LGBT, ditambah transgender, biseksual. Orang-orang ingin berganti kelamin. Yang laki-laki ingin menjadi perempuan dan perempuan ingin menjadi laki-laki. Subhanallah. Orientasi biologisnya tidak tepat sasaran. Dan Nabi Lut memberikan dakwah yang luar biasa kepada mereka. Tapi makin didakwahkan oleh Nabi Lut, sebagaimana yang dikatakan surah Al-Hijr ayat 67 dan Al-Furqan 38 itu, makin didakwahi mereka, maka mereka makin melawan. Bahkan tidak itu saja, bahkan maaf, di antara oknum-oknum termasuklah keluarga Nabi Lut terlibat di dalam apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka diberikan gempa yang dahsyat, kemudian mereka dihancurkan, datang hujan batu, sehingga maaf, rumah-rumah mereka membuat kuburan bagi mereka. Mereka mati di dalamnya, mereka terhina karena perbuatan. Dan ini juga yang hari ini juga kita lihat. Dengan alasan kebebasan berekspresi itu banyak. Dan bahkan maaf, di negeri yang mayoritas muslim ini pun hari ini sudah bertebaran. Walaupun ada di antara mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi, ini juga berat bagi kehidupan kita saat ini. Kemudian ada yang disebut dalam Al-Quran yang dihapuskan juga dengan umat Nabi Syuaib. Umat Nabi Syuaib yang disebutkan dengan sebutan kaum Madian. Ini dihancurkan oleh mereka karena maaf, mengapa mereka dihancurkan oleh Allah dan apa dosa mereka? Dosa mereka adalah melakukan penipuan di dalam proses jual beli. Kalau menimbang tidak sama berat, mengukur tidak sama panjang. Kalau membeli ingin diberatkan, tapi kalau menjual ingin diringankan. Ini yang terjadi. Dan Allah melukiskannya dan menceritakannya dalam beberapa ayat, termasuk At-Taha 40, Al-Hajj ayat 44. Bagaimana kehebatan mereka, kemudian mereka didatangkan oleh Allah. Bagaimana cara menghancurkan kaum Madian oleh Allah. Allah memberikan kepada mereka panas yang luar biasa. Panas terik yang teramat sangat. Kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, hal ini tidak bisa melepaskan rasa panas yang ada pada mereka. Subhanallah. Kaum Madian ini tidak hanya mereka menjadi orang-orang penipu dalam menjual beli, tetapi juga disebutkan bahwa kaum Madian ini orang-orang yang menyembah pohon, kemudian mereka menganggapnya menjadi Tuhan. Hari ini mungkin tidak ada kaum Madian atau mereka menyebutnya kaum Madian, tapi perilakunya banyak. Pedagang-pedagang di pasar, apalagi peradaban tradisional yang mungkin maaf mencari keuntungan dari setengah on, tetapi maaf mereka lupa akibatnya. Yang masalahnya nanti kalau musibah datang kan bukan hanya untuk mereka, tapi juga menimpa sebagian dari kita. Subhanallah. Maka kalau kita tengok, pemerintah itu melalui Dinas Pertambangan itu selalu membuat pengukuran timbangan di teram. Tapi kan di pasar itu kalau kita lihat timbangannya timbangan dapur yang plastik-plastik yang bisa di setel. Sehingga kalau yang di setel itu gak perlu tera, ngapain di tera? Barangnya bisa di setel. Kalau yang di tera itu yang mungkin timbangan panjang. Kalau kami maaf orang kampung itu menjual getah panjang. Nah itu kalau nggak seimbang di antara yang di belakang dengan yang di depan, pasti ada pihak yang dirugikan. Kalau berat ke depan, beruntung orang yang jual. Berat ke belakang, beruntung orang yang membeli. Maaf, di situ pula kadang-kadang memang orang itu mempermainkannya, dikasihnya besi bagian belakang. Di besi dikasih besi angker itu sedikit, tapi maaf konsekuensinya banyak apa itu rugi. Maka karena itulah kadang-kadang dilakukan razia timbangan untuk ditera agar maaf isinya sama.
Sama maaf, kalau kita pernah punya mobil tangki minyak, itu berapa liter, itu zaman Ahmad Yani itu ada alat pengukur itu. Cuma kadang-kadang bukan mobil yang salah ketika diisi, ya, tetapi di dalam mobil tangki itu dibuat pula tangki kecil. Ini kerajo. Jadi begitu minyak itu nanti dikeluarkan di tempat orang membeli, karena minyak ini dari Pertamina, maka ada sisanya. Nah, sisanya itulah yang sering kita lihat nanti di tengah jalan mereka berhenti, kemudian mereka keluarkan, kemudian istilahnya kencing, mobil kencing. Nah, minyak itu yang mereka ambil mungkin ukuran menurut mereka tak akan diketahui, hanya 2 jerigen, 3 jerigen. Tapi kalau itu Pertamax, kalau itu premium, itu kan luar biasa. Dan itu yang diberikan makan kepada anak dan istri. Subhanallah. Mungkin tidak seberapa, karena paling banyak mobil-mobil tangki itu satu hari itu cuma 1 kali perjalanan. Apalagi kalau daerahnya jauh, pasti 1 kali perjalanan. Sudah dikasih uang tip, dikasih lagi kadang-kadang maaf, uang injak dan namanya, tapi perilaku itu ada. Mengapa? Karena itu. Maka maaf, selalu ulama katakan, bisa jadi mesin paciklik itu timbul diakibatkan oleh pedagang yang tidak jujur. Subhanallah. Kita ini alhamdulillah. Maka subhanallah, kita berharap pedagang-pedagang ini memang perilaku-perilaku yang luar biasa, Bapak Ibu berbahagia. Kemarin kalau kita dengar, panas yang paling berat itu di Israel. Bahkan dikatakan 100 tahun terakhir di Israel itu tahun ini merasakan panas yang luar biasa. Hampir panasnya 49 derajat, bayangkan. Dan biasanya yang seperti ini ada di Timur Tengah. Dan alhamdulillah Pekanbaru kita aman-aman saja. Panas kita paling tinggi 36 derajat, itu pun dan menggigil kita dibuat. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu juga Allah menceritakan tentang Fir'aun. Fir'aun, kaum Bani Israel sering ditindas oleh Fir'aun. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Kesombongan Bani Israel, Fir'aun muncul ketika dia memiliki kekuasaan, ekonominya bagus, kemudian malah tentara yang begitu hebat. Sehingga apa yang terjadi? Fir'aun mengaku dan mendeklarasikan kalau dirinya adalah Tuhan. Maka kemarin Bapak Ibu yang berbahagia, ada hal yang sangat menarik. Karena memang janji Allah dalam surah Al-Baqarah 50 dan 92 itu, bahwa Allah akan mengabadikan bentuk Fir'aun dan kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Dunia internasional melalui arkeologi Mesir akhirnya membuka rahasia tentang bentuk Fir'aun. Maka maaf, dikeluarkanlah Fir'aun, kemudian bentuk muminya diambil, kemudian difoto, kemudian dibuat sketsa digital, dikira-kira model. Setelah keluar sketsa digital tuh, oh memang gagah dia, entah memang digital yang bagus atau memang Fir'aunnya yang good looking. Kalau agama good looking namanya. Ini apakah itu memang tengoklah, masya Allah, hidungnya mancung, orangnya tinggi, perawakannya bagus. Itu berdasarkan sketsa digital. Jadi kira-kira seperti itulah berdasarkan gambar tengkorak-tengkorak atau jasad mumi yang ditengok. Luar biasa. Memang luar biasa Fir'aun itu. Tapi di situ pula kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya sampai-sampai ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan mengapa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah ke lautan merah. Nah, yang berikutnya Al-Quran juga menceritakan tentang Ashabus Sabt. Ashabus Sabt, Sabtu itu ya Sabtu. Ini cerita orang yang tinggal di kota Elia atau Elat. Elia itu tempatnya di Palestina. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan memberikan ikan. Pekerjaan mereka adalah orang-orang nelayan, mencari ikan. Yang tentunya dari satu ke Sabtu yang berikutnya mereka cari ikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ikan itu yang banyak. Tapi maaf, Allah memberikan spesial kalau hari Sabtu itu Allah memberikan ikan yang lebih banyak. Maka mereka mengatakan kepada utusan Allah, kalau begitu kami minta dispensasi. Bagaimana kalau kami beribadah sehari sebelumnya
atau ditunda sehari sesudahnya dengan alasan itu tadi, ikan hari Sabtu banyak. Tapi tidak mau. Bagaimanapun ini kan cobaan. Karena orang-orang Eliyah ini berakal, atau ashabus sabti ini, mereka membuat strategi lain. Apa strategi yang mereka kumpulkan? Mereka memang tidak memancing ikan, mencari ikan hari Sabtu, tetapi mereka buat hari Jumat. Diletakkanlah perangkat-perangkat ikan hari Jumat, dan hari Sabtu mereka kumpulkan. Ketika ditanya mengapa kalian juga menangkap ikan, tidak, ini bukan menangkap ikan, hanya mengumpulkan ikan. Kan sama aja. Ini Eliyah. Ada namanya Ashabur Rash. Rash ini artinya telaga air. Nah, ini satu kaum yang diutus. Ada yang menyebutkan sesungguhnya kaum Ashabur Rash ini umatnya Nabi Syuaib, tetapi ada juga yang mengatakan ini umatnya Nabi Saleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada juga yang mengatakan mereka diutus Hanzalah bin Sinwan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka juga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Setiap ada utusan Allah kepada mereka, mereka akan membunuhnya, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Allah membinasakan. Ada yang mungkin sering kita dengarkan di dalam Al-Quran surah Al-Murtadi ayat yang keempat dengan ayat yang sampai ayat 9, ada namanya Ashabul Ukhdud. Nah, ini juga kaum yang pernah dicampakkan oleh Allah. Mengapa? Kerja mereka ingkar, termasuk raja mereka. Apa yang mereka lakukan? Dibuatnya parit seperti periuk tempat masak di dapur, tungku dari tanah, kemudian dibuatnya api. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud itu? Asal ada orang beriman, kemudian mereka percaya pada Allah, maka mereka akan bakar. Terakhir yang dikutuk oleh Allah, mereka melemparkan seorang wanita yang sedang menggendong anaknya, kemudian mereka lemparkan ke dalam periuk yang begitu besar. Ada juga dalam Al-Quran disebut dengan Ashabul Qaryah. Qaryah itu bahasa Arab, bahasa kitanya bisa kampung, bisa negara. Maka ada yang Al-Quran, walau anna ahlal qura. Kemudian Ashabul Qaryah, negeri At-Taqiyah, mereka juga mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan Rasulullah. Apa yang Allah berikan dan bagaimana cara Allah menghancurkan? Cara Allah menghancurkan mereka, didatangkan bunyi-bunyian yang begitu besar. Apa yang terjadi? Begitu datang bunyi-bunyian, anak-anak telinga mereka menjadi pecah, dan itu yang menyebabkan mereka menjadi mati. Nah, kaum yang ke-12 dikatakan, disebutkan dalam itu dalam Al-Tubah, yakni bangsa Himyar yang tidak beriman, kemudian mereka ingkar. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Apa di antara penyebab Allah hancurkan? Satu, mereka tidak menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berbagai macam cara Allah menghancurkan mereka, dan syukur alhamdulillah. Kita ini mungkin kalau ditengok penyakit apa yang ada masa lalu ada hari ini. Perbuatan maksiat apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad ada pada saat ini. Tapi satu hal yang sangat kita syukuri, Allah penyayang sama kita. Penyayang. Jadi mudah-mudahan penyakit pandemi corona ini tidak menjadi awalnya ada yang mengatakan apakah ini sama dengan kasus-kasus dulu. Kalau umat Nabi Nuh ditenggelamkan, jangan-jangan kita di corona. Tapi alhamdulillah, walaupun di Pekanbaru ya Pak RW, Pekanbaru kasusnya terus melonjak, tapi saya tengok pemerintah juga sedikit ragu. Kemarin ingin menerapkan PSBB hari Kamis, malam tadi tidak jadi gitu. Jadi ada sebuah keraguan, mengapa penyebabnya nggak tahu, atau mungkin masalah anggaran yang terbatas. Tetapi paling tidak ya kita masyarakat ini memberikan kontribusi dengan cara paling tidak menjaga diri kita masing-masing. Apalagi kadang-kadang berita di tengah masyarakat itu kacau balau sekali. Entah mana yang kemarin itu yang agak lucu, tetangga kami, dia pulang kampung ke Sumbar, tidak pulang-pulang, keluar di WA kalau dia di karantina. Sudah 10 hari pulang dia, seluruh masyarakat mengucapkan selamat ya Bu, Ibu sudah sehat. Ini kemarin cerita, ibunya bingung,
Kemudian ditanya, mengapa saya? Oh, ibu kan di corona, enggak, ambo pulang kampung sama ambo sakit. Alhamdulillah. Dari mana dasarnya? Itulah resikonya di tengah masyarakat. Maka subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan ya kita tetap beriman, karena kita yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, artinya imannya kuat, takwanya bagus, sifat usahanya luar biasa, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita lihat, saya melihat daftar ada 59 negara yang tidak memperbolehkan orang Indonesia masuk. Di dalam di antara daftar 59 negara itu termasuk Arab Saudi. Jadi tertulis itu. Di antara 59 negara yang tidak memperbolehkan warga negara Indonesia masuk ke dalam negaranya, Arab Saudi. Secara tidak langsung orang umroh tertutup. Maka kemarin itu kalau Bapak tahu, mungkin Bapak baca juga, Kementerian Agama itu membuat 3 strategi haji untuk tahun 2021. Mengevaluasi apa yang terjadi pada tahun 2020. Ada 3. Pertama, diharapkan ini yang diinginkan, bahwa corona berlalu atau COVID-19 hilang sehingga seluruh kuota terpenuhi. Sehingga maaf, orang yang tidak jadi berangkat pada tahun 2020 itu yang akan diberangkatkan pada tahun 2021. Yang kedua, dikatakan corona masih ada dan Arab Saudi menerapkan protokol kesehatan. Karena memang WHO memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Arab Saudi ketika musim haji kemarin, tidak satu pun jemaah yang tertular COVID. Tapi itu wajar Pak. Kapasitas Masjidil Haram itu 2 juta orang. Sekarang cuma 1.800. Itu 8, jadi tidak akan mungkin ada. Pasti berjalan social distancing. Maka kalau ini terjadi, maka dikatakan Indonesia hanya akan mengirimkan separuh jemaah haji. Tapi dikatakan ini kosnya mahal. Mengapa? Karena pesawat yang biasa diisi 500 orang atau 450 terisi cuma separuh. Ongkosnya, nah itu masalah. Tentu 2 kali. Nah yang ketiga yang tidak kita inginkan, ditakutkan tahun depan pemerintah Arab Saudi kalau masih seperti ini juga akan menutup kemungkinan dan bisa saja terjadi jemaah haji ditunda lagi untuk sampai ke tahun 2023, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan kita berharap, dan kalau kita tengok perkembangannya, memang secara global pandemi ini sudah mulai menurun angkanya, tapi maaf, bagi Indonesia terus naik. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dunia sudah mulai agak berkurang, tetapi Indonesia dari mana bisa jadi ya awak ini masyarakat yang sedikit-sedikit agak-agak mandar. Yang eloknya orang mengfiro ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang terbaik dan negeri ini terjaga. Mudah-mudahan kita sama-sama terus berbuat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.